Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, khususnya teman-teman kepala sekolah anggota MKKS SMP Kabupaten Lebak yang saya hormati. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan tentang pedoman pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013. Kemarin kita sudah membahas tentang prinsip pembelajaran, dan ternyata memang prinsip pembelajaran kurikulum 2013 sama saja dengan prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Oleh karena itu, maka proses pembelajaran di kurikulum 2013 tidak boleh berbeda dengan kurikulum merdeka. Perlakuan untuk SMP itu perlakuan pembelajaran kelas 7, 8, 9 itu harus sama, karena prinsip pembelajarannya pun sama. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan prinsip asesmennya. Apakah sama atau berbeda? Kita bahas prinsip asesmen kurikulum 2013 yang pertama. Prinsip yang pertama adalah bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi prinsip yang pertama. Jadi hasil asesmen itu digunakan oleh peserta didik, oleh pendidik, oleh orang tua untuk menemukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian bagaimana contoh pelaksanaan dari prinsip pembelajaran ini? Nah, saya berikan 3 contoh saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama, misalkan pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya adalah untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Ini kalau dalam kurikulum merdeka dikenal dengan tes awal. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, justru pendidik melakukan asesmen dulu terhadap kesiapan belajar siswa, terhadap kemampuan awal belajar siswa. Setelah diketahui kemampuan belajar secara umum, kemampuan belajar secara individual terhadap materi yang akan diajarkan, barulah guru merancang pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Contoh yang kedua adalah pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan ke depannya. Jadi setelah proses pembelajaran itu, siswa diberitahu tentang apa yang sudah dicapai, apa yang belum, kemudian bagaimana menentukan strategi di pembelajaran berikutnya agar pembelajarannya lebih baik. Contoh yang ketiga, misalkan pendidik memberikan umpan balik berupa kalimat dukungan untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh. Jadi seperti, oh bagus, nah teruslah belajar, mari kita belajar lebih baik. Nah, itu sebenarnya kalimat-kalimat yang dibutuhkan siswa agar anak terstimulasi untuk belajar lebih baik. Prinsip asesmen kurikulum 2013 yang kedua adalah bahwa asesmen itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Di sini Bapak Ibu guru diberi ruang yang sangat luas untuk menentukan waktu, teknik, dan hal yang lainnya supaya tujuan pembelajarannya tercapai. Itu prinsip yang kedua. Contohnya apa? Misalnya pendidik memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merencanakan asesmen itu. Kemudian memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen
di awal pembelajaran. Jadi sebelum melakukan asesmen itu, Pak Guru, Ibu Guru memberikan penjelasan kepada anak atau kepada peserta didik dengan sejelas-jelasnya apakah tujuan dari asesmen ini. Misalkan tadi ketika asesmen awal disampaikan bahwa asesmen ini untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kalau ulangan asesmen formatif disampaikan bahwa asesmen ini untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan proses pembelajaran yang kita lakukan sehingga nanti kita bisa memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Atau ketika melakukan asesmen sumatif, Bapak Ibu Guru menjelaskan kepada siswa bahwa asesmen ini adalah untuk mengukur 3 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran A, tujuan pembelajaran B, dan C. Nah, nilai yang diperoleh dari asesmen ini, dari ulangan sumatif ini nanti akan dideskripsikan di raport anak-anak. Yang sudah lulus atau sudah memenuhi kriteria ketuntasan pembelajaran nanti tidak usah mengikuti tes akhir sumatif, seperti itu. Jadi anak mendapatkan penjelasan dari asesmen yang kita lakukan. Kemudian contoh yang kedua adalah pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Nah, hasil dari asesmen formatif, sekali lagi, hasil tes asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran. Sedangkan hasil dari asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Nah, Bapak Ibu Guru, ini mesti jelas ya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan asesmen atau ulangan formatif, maka hasilnya jangan jadi pelaporan di raport, tapi itu sebagai umpan balik bagi peserta didik, bagi pendidik, sudah sejauh mana proses pembelajaran ini berlangsung. Sudah baik, sangat baik, kurang, apa kekurangannya. Nah, dari hasil tes formatif itu kemudian kita analisa untuk merancang proses pembelajaran yang lebih baik di depannya. Sedangkan untuk pelaporan nilai raport itu diambil dari tes sumatif. Paham Bapak Ibu ya? Jelas ya? Jadi untuk pelaporan digunakan hasil dari asesmen sumatif. Prinsip pembelajaran yang ketiga adalah bahwa asesmen itu dirancang secara adil, valid, proporsional, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar serta menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran selanjutnya. Nah, contoh pelaksanaan dari prinsip ini adalah misalkan pendidik menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan menguji. Contoh yang kedua adalah pendidik menentukan kriteria sukses dan menyampaikannya kepada peserta didik sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Jadi tidak semata-mata angka, tetapi sebelum asesmen itu Bapak Ibu menjelaskan bahwa harapan yang Bapak Ibu inginkan terhadap asesmen ini, misalkan bahwa anak-anak sekalian, kalian dianggap sukses mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran seandainya kalian bisa menjawab tentang materi ini gitu, atau hasilnya sekian gitu. Sehingga anak tahu, oh berarti itu yang diharapkan oleh Bapak Ibu Guru. Contoh yang ketiga adalah pendidik berkolaborasi merancang asesmen sehingga dapat menggunakan kriteria yang selaras dan sesuai dengan tujuan asesmen. Berkolaborasi itu bisa dengan teman sejawat, misalkan teman sesama guru, misalnya guru bahasa berkolaborasi dengan guru bahasa lain, atau berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain yang memahami tentang apa yang akan kita uji. Dan contoh yang keempat, misalkan pendidik menggunakan hasil asesmen
untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Ini penting. Jadi kalau kita sudah ulangan, terutama ulangan formatif ya, maka ulangan formatif itu kita gunakan untuk menentukan langkah pembelajaran berikutnya mau seperti apa. Kemudian prinsip yang keempat, prinsip asesmen yang keempat dari kurikulum 2013 adalah bahwa laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik itu bersifat sederhana dan informatif dan memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetisi yang sudah dicapai serta strategi tindak lanjut. Itu prinsip yang keempat. Oleh karena itu, maka pendidik itu harus menyusun laporan kemajuan belajar itu secara ringkas dengan mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang tua. Kemudian pendidik juga memberikan umpan balik secara berkala. Umpan balik secara berkala, tapi tidak hanya klasikal ya, tapi individual. Umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama orang tua. Terutama ketika siswa itu setelah dilakukan asesmen ternyata belum memenuhi ketuntasan tujuan pembelajaran, maka perlu didiskusikan bersama orang tua mengenai kelemahan siswa tersebut sehingga dicapai solusi seperti apa agar di kemudian hari pembelajaran anak tersebut lebih bermakna. Dan prinsip asesmen kurikulum 2013 yang kelima adalah bahwa hasil asesmen itu digunakan oleh peserta didik, oleh pendidik, oleh tenaga pendidikan, dan oleh orang tua siswa sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ini prinsip yang sangat penting. Oleh karena itu, maka pendidik harus menganalisis dan melakukan refleksi hasil asesmen itu. Jadi setelah ulangan tentang diantepkan bahasa Sunda nama, tapi harus dianalisis, kemudian direfleksikan. Kemudian pendidik menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan, maksudnya berjalan dengan baik, dan area yang perlu diperbaiki, mana yang sudah baik, mana yang belum, gitu ya. Nah, satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil asesmen itu digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi ini tantangan dari satuan pendidikan. Bagaimana agar satuan pendidikan memiliki cara agar hasil asesmen itu digunakan oleh pihak-pihak yang tadi saya sebutkan. Kemudian ciri dari prinsip yang kelima ini, maka pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama orang tua. Nah, selama ini kan kita berkalanya 6 bulanan ketika bagi rapot gitu ya. Kemudian yang kita ajak bicara juga siswa tertentu saja yang mengalami permasalahan. Nah, kalau melihat kepada prinsip asesmen ini, maka kita itu harus berdiskusi dengan orang tua itu minimal setelah kita melakukan asesmen. Terutama kalau sudah melakukan asesmen sumatif, gitu ya. Nah, demikian teman-teman sekalian pembahasan mengenai prinsip asesmen dalam kurikulum 2013. Jadi dari paparan tadi kita bisa melihat bahwa prinsip asesmen kurikulum 2013 itu tidak berbeda dengan prinsip asesmen kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru kelas 8, 9 untuk SMP itu mohon memperhatikan ini. Untuk berikutnya nanti kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran dan asesmen di kurikulum 2013. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kita ketemu sekali lagi di video selanjutnya tentang perencanaan pembelajaran dan asesmen menurut pedoman pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013.
Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.